Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sri Wahyuni dengan NPM 1012332. Saya dari Prodi S1 Manajemen, kelas C123. Makna syahadatain secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu syahidah, yang berarti menyaksikan, mengakui, menyatakan, dan memberi kesaksian. Kata ini dalam bentuk saniyah atau dua dari kata syahadah yang berarti kesaksian, maka syahadatain berarti dua kesaksian, yaitu yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka dalam Al-Quran menggunakan kata syahidah dalam berbagai bentuk dan makna tergantung konteks. Yang pertama adalah menyaksikan dalam Quran surat Yusuf ayat 81, lalu yang kedua adalah menghadiri dalam Quran surat An-Naml ayat 32, yang ketiga adalah menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 204, yang keempat adalah mengakui dalam Quran surat An-Nisa ayat 166, lalu mengikuti dalam Quran surat An-Nisa ayat 72, dan mengetahui dalam Quran surat Al-Imran ayat 70. Makna mustarak dan muradif dalam bahasa Arab, yaitu mustarak, kata serupa atau makna yang banyak, adalah satu kata dengan banyak arti tergantung konteks. Contoh, air bisa berarti mata air, emas, dan mata-mata, dan lain-lainnya. Lalu ada kata syahadah termasuk dalam kategori ini, karena bisa bermakna persaksian, pernyataan, sumpah, dan pengakuan. Lalu ada muradif, kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang serupa dalam konteks syahadatain. Beberapa kata muradifnya yaitu ada ikrar, janji atau pernyataan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 84, lalu sumpah, pernyataan serius atau janji dalam Quran surat An-Nur ayat 8 dan 53, ada deklarasi atau persyaratan resmi atau publik dalam Quran surat Al-Imran ayat 18, lalu ada pengakuan persetujuan secara sadar dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang ketiga adalah makna syahadatain secara syar'i atau istilah agama. Secara syar'i, syahadatain berarti dua pernyataan iman yang diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Ini adalah gerbang masuk Islam dan inti dari seluruh ajaran Islam. Maka kalimat pertama yaitu la ilaha illallah, yaitu penafian atau nafi, menolak segala bentuk sesembahan selain Allah. Lalu ada penetapan atau isbat, menetapkan bahwa Allah yang berhak disembah. Maknanya bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Lalu yang kedua adalah makna kalimat kedua, yaitu Muhammad Rasulullah, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah terakhir. Yang kedua adalah mengikuti ajarannya dan menjadikan beliau sebagai teladan hidup. Yang keempat adalah syahadatain sebagai ikatan akidah, yaitu syahadatain adalah kontrak keyakinan akidah antara seorang hamba dengan Allah. Yang pertama adalah mengikat diri dengan hanya beribadah kepada Allah, melepaskan diri dari tagut atau segala bentuk selain Allah yang disembah. Yaitu yang ketiga adalah disebut juga sebagai al-urwatul wusqa, tali yang kokoh, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Yang kelima adalah syahadatain sebagai perjanjian. Syahadatain bukan berarti sekedar penyataan lisan, tetapi perjanjian yang berat atau misalkan golija antara hamba dan Allah untuk taat, cinta, takut, dan berharap kepadanya. Hamba dengan sesama manusia menjadi contoh dalam masyarakat dan mendakwahkan Islam. Konsekuensi pelanggaran, siapa yang melanggar janji ini disebut kafir, fasik, dan munafik dalam Quran surat An-Anfal ayat 55 sampai 56 dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 27. Ajabnya lebih besar karena telah mengetahui kebenarannya.
Lalu yang keenam adalah syahadatain sebagai kontrak sosial baiat. Di masyarakat Islam, syahadatain bermakna baiat, yaitu sumpah setia kepada pemimpin dalam Islam selama tidak memerintahkan maksiat. Lalu yang kedua adalah komitmen sosial untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 10 berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Yang terakhir adalah kesimpulan umum, yaitu syahadatain adalah sebagai pintu masuk Islam, inti tauhid dan risalah, dan perjanjian akidah dan sosial, dan komitmen yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan spiritual. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.